Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Putrandini, NPM 5021213, kelas 4F, MK Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Materi yang dibahas yaitu pengembangan dasar dan rasiologis kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategis meningkatkan capaian pendidikan. Di samping kurikulum, terdapat sejumlah faktor, diantaranya lama siswa bersekolah, lama siswa tinggal di sekolah, pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi, peran guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Dasar kurikulum 2013. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu 1. Aspek filosofis, memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. 2. Aspek yuridis, terkait dengan RPJMN 2010-2014, sektor pendidikan dan Impres nomor 1 tahun 2010. 3. Aspek konseptual, berarti kurikulum memiliki relevansi model berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekedar dokumen, dan proses pembelajaran mencakup aktivitas belajar serta output dan outcome belajar serta kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi penjenjangan penilaian. Pengembangan kurikulum darurat. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan prinsip disverifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Namun tetap perlu diperhatikan usia dan tingkat perkembangan peserta didik di SD serta pencapaian kompetensi dalam kurikulum, kebermaknaan dan kemanfaatan pembelajaran untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk program pendidikan khusus dan pendidikan kesetaraan. 1. Pembelajaran jarak jauh PPJ zona merah. 2. Pembelajaran tatap muka PTM zona hijau dan kuning dalam kurikulum darurat. Kemendikbud membeberkan kompetensi dasar dikurangi secara dramatis untuk setiap mata pelajaran. Jadi Kemendikbud melihat seluruh kompetensi dasar pembelajaran dan memilih kompetensi dasar yang terpenting yang menjadi esensial dan akan menjadi fondasi bagi pembelajaran dan level kompetensi berikutnya dan menjadi bersyarat untuk maju ke level selanjutnya, terutama 1. Modul SD atau TK. 2. Asesmen diagnostik. Pelaksanaan kurikulum darurat ini berlaku sampai akhir tahun ajar kurikulum darurat ini, menjadi para guru bisa fokus sehingga tidak melebur melainkan mendalam. Pada kurikulum ini terjadi pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi persyaratan untuk melanjutkan pembelajaran tingkat selanjutnya. Kemendikbud menyediakan modul pembelajaran 1. Modul SD dan TK. 2. Asesmen diagnostik. Asesmen non-kognitif ditunjukkan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa. B. Asesmen kognitif, kemampuan dan ketercapaian pembelajaran siswa. Pengembangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat pembelajaran sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Dasar kurikulum merdeka. Dasar pelaksanaan kurikulum merdeka mengacu pada keputusan Menristek Dikti nomor 56 tahun 2002 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam kerangka pemulihan pembelajaran. Kurikulum merdeka menawarkan struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial sehingga memberikan keleluasan bagi guru untuk mengajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013 menuntut kurikulum untuk memperlihatkan dan mempertimbangkan aspek peserta didik dalam pelaksanaan kurikulum sehingga nantinya pada saat pelaksanaan kurikulum apa yang menjadi tujuan kurikulum akan tercapai secara optimal. Rasiologis pengembangan kurikulum darurat. Rasiologis perkembangan kurikulum darurat muncul sebagai jawaban atas keterbatasan selama proses belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19. Rasiologis pengembangan kurikulum merdeka. Rasiologis pengembangan kurikulum merdeka dalam proses pelaksanaan pembelajaran sesama pendidikan tidak terbatas pada suatu pendekatan saja. Berbeda dengan K13 yang hanya menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran, tematik inquiry, kolaborasi mata pelajaran, ataupun paduannya sesuai dengan peraturan materi.